Baik, selamat berjumpa lagi dengan saya, Pak Markus, pembimbing biologi kelas 12 SMA Pangutiluhur Sindui 9 Sedayu. Saat ini saya akan menyampaikan cara bagaimana setelah kemarin kalian membuat penelitian, proposal sudah disetujui dan penelitian sudah dilaksanakan, maka sekarang kalian akan melanjutkan ke tahap terakhir, yaitu pembuatan laporan penelitian. Saya akan menjelaskan tahap demi tahap, mudah-mudahan kalian bisa melaksanakannya dengan baik. Itu pembuatan laporan penelitian. Setelah pelaksanaan penelitian dilakukan, maka peneliti kalian melanjutkan dengan membuat laporan penelitian. Laporan penelitian ini dapat dibuat secara tertulis ataupun bisa dalam bentuk video atau bentuk lain yang dapat di-share di media sosial agar orang lain dapat menjadi tahu hasil penelitian yang telah dilakukan. Urutan laporan penelitian yang pertama, judul. Judul kalian tuliskan kembali di laporan penelitian. Ya, silahkan nanti judulnya sesuai dengan proposal yang diajukan. Kemudian bab 1 adalah pendahuluan. Pendahuluan ini berisi adalah latar belakang permasalahan, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, batasan penelitian, manfaat penelitian. Aduh, maaf ada kereta lewat terganggu dan sebagainya. Kemudian bab 2 kalian mengkaji berbagai macam pustaka yang mendukung hasil-hasil penelitian sebelumnya. Kenapa ini sangat penting? Karena penelitian sebenarnya adalah melanjutkan penelitian yang sudah pernah diteliti orang. Nah, kalau penelitian itu sama sekali baru, maka disebut penelitian eksplorasi. Ini biasanya mencari hasil penelitian terdahulu belum ada. Tapi karena kalian sudah banyak tahu penelitian sebelumnya, maka silakan itu dibaca. Kemudian dituliskan di dasar pustaka ini. Nah, dasar pustaka ini nanti sebagai dasar untuk membuat hipotesa. Ya. Kemudian bab 3 metodologi sudah tahu isinya. Yang pertama adalah bagaimana kalian mengidentifikasi alat dan bahan. Kemudian nanti juga menuliskan bagaimana cara kerjanya. Bab 4 adalah analisa data dan pembahasan. Bab 5 penutup. Nah, sebetulnya urutan bab 1 sampai 3 itu sudah dikerjakan selesai, ya, dan sudah disetujui. Oke ya, jadi menurun plek dengan yang kemarin dibuat tidak apa-apa. Ya, data yang diperoleh kemudian dibahas di bab 4 berdasarkan teori yang mendukung. Nah, kita akan melihat bagaimana pembahasan dilakukan. Pembahasan dilakukan itu berdasarkan data. Dulu kan sudah ada tabulasi data. Nah, isi pembahasan adalah menjawab rumusan masalah. Jadi pembahasan itu dibuat boleh dalam sekali, tetapi tidak boleh keluar dari rumusan masalah yang dibuat. Artinya apa? Sebetulnya di dalam pembahasan kalian menunjukkan jawaban-jawaban yang mungkin
atas permasalahan yang ditulis di rumusan. Seandainya penelitianmu itu sama dengan dasar teori, maka berarti di situ disimpulkan hipotesanya terbukti, ya. Hipotesanya terbukti. Tapi seandainya hasil penelitianmu itu tidak menunjukkan bahwa hipotesa yang dibuat itu ternyata benar atau hipotesanya itu salah, di situ dituliskan, ya, kenapa hipotesanya tidak terbukti. Tentunya dengan didukung oleh fakta-fakta, data-data yang kalian peroleh, ya. Data yang diperoleh bisa kalian ubah dalam bentuk grafik supaya menarik, kemudian dianalisa, ya. Dianalisa berdasarkan kajian pustaka yang ada, juga boleh menambahkan berdasarkan analisa kalian, ya. Itu adalah isi dari pembahasan, ya. Itu adalah isi dari pembahasan. Nah, kemudian untuk berikutnya kesimpulan, penutup itu berisi tentang kesimpulan. Apa itu isi kesimpulan? Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah secara singkat. Ya, jadi rumusan masalahnya apa, kemudian hasilnya apa. Atau kalimat pasif dari rumusan masalah jika terbukti itu dituliskan berdasarkan, misalnya ya, untuk kesimpulannya berdasarkan kajian-kajian yang telah kami lakukan, penelitian ini membuktikan bahwa A, misalnya bla 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 bla, berpengaruh terhadap pertumbuhan tanaman, misalnya begitu. Kemudian yang kedua, dilihat lagi di rumusan masalah, dituliskan secara kalimat pasif di situ di kesimpulan. Kemudian saran, silakan kalian tuliskan saran. Saran itu nggak usah kemana-mana. Saran itu berkaitan dengan hasil penelitian saja. Ya, itu kalau untuk menuliskan yang tertulis. Sekarang bagaimana kalau menuliskan yang dalam bentuk video? Ya, laporan dalam bentuk video. Laporan dalam bentuk video dibuat dengan urutan sama dengan yang tertulis. Ya, nah, karena keterbatasan video yang bisa dibuat, maka kalian buat saja pameran foto, ya, dan diberi narasi dengan membaca laporan tertulis, ya. Berarti dalam video itu dimulai dari awal dari awal mulai, kemudian praktek penanaman, kemudian pembahasan juga silahkan dibuat narasinya, pembahasan sesuai dengan kalimat-kalimat yang bisa dibuat, kemudian sampai akhirnya kesimpulan. Nah, setelah selesai, silahkan video yang dibuat tadi diupload ke YouTube dan dikumpulkan. Pengumpulannya linknya saja, ya, pengumpulannya linknya saja. Dikirimkan Capri ke saya, nanti akan saya nilai satu persatu. Demikian penjelasan saya, mudah-mudahan menjadi jelas. Terima kasih.